Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Gemilang akan menjelaskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang terdapat 127 pasal di dalamnya. Saya akan menjelaskannya langsung di PowerPoint selanjutnya. Hukum lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup. Tujuan hukum lingkungan mewujudkan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup ialah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri. Langsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Aspek-aspek hukum lingkungan. Hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan kepidanaan, hukum tata ruang, hukum lingkungan internasional. Dasar hukum Undang-Undang 1945 Amandemen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai ganti dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup atau UU PLH dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup lainnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, dan lain sebagainya. Proyek atau usaha terkait peraturan dengan AMDAL. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2010 tentang sertifikasi kompetensi penyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan persyaratan lembaga pelatihan kompetensi penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup. Diatur tentang DELH dan DPLH. Hak dan kewajiban. Pasal 65 setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Mendapat pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Lanjutan hak. Pasal 66. Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Pasal 67. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Pasal 68. Setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan berkewajiban A. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. B. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Dan C. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup atau kriteria kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan yang dilarang karena menimbulkan masalah lingkungan hidup dalam UU PPLH Pasal 69.
Setiap orang dilarang A. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. B. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. C. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia. D. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. E. Membuang limbah ke media lingkungan hidup. F. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup. G. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan. H. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. I. Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL. J. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. Pasal 13 UU PPLH. Yang pertama, pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kedua, pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sebagai mana dimaksud pada ayat 1 meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Yang ketiga, pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. A. KLHS. B. Tata ruang. C. Baku mutu lingkungan hidup. D. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. E. AMDAL. F. UKL-UPL. G. Perizinan. H. Instrumen ekonomi lingkungan hidup. I. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup. C. Anggaran berbasis lingkungan hidup. K. Analisis risiko lingkungan hidup. L. Audit lingkungan hidup. M. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan ilmu pengetahuan. Pasal yang berada di pasal 14 UU PPLH. Pengawasan dan penegakan hukum. Penegakan hukum meliputi pengawasan dan penerapan sanksi. Pengawasan dalam UU PPLH terhadap ketataan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Pihak yang melakukan pengawasan adalah menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya. Izin lingkungan dan izin usaha. Pasal 1 poin ke-35 UU PPLH. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan kegiatan yang wajib AMDAL atau KL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Izin usaha dan atau kegiatan menurut pasal 1 poin ke-36 UU PPLH adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha atau kegiatan. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Pasal 1 angka 35 di pasal 40. Sanksi hukum administrasi. Sanksi administratif terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembukuan izin lingkungan. D. Pencabutan izin lingkungan yang berada di pasal 76. Sanksi administrasi denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.
yang berada di pasal 81. Penegakan hukum lingkungan keperdataan berupa penyelesaian sengketa lingkungan berawal dari adanya perbuatan orang, manusia, dan badan hukum yang melanggar hukum pasal 87 ayat 1. Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum merupakan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu. Merupakan aturan khusus pasal 1365 KUH Perdata. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup pasal 85. Poin pertama, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Yang kedua, pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Yang ketiga, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Dimulai dari pengajuan gugatan, pihak-pihak yang memiliki hak untuk menggugat adalah setiap orang perorangan individu pasal 65, instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup yang berada di pasal 90, masyarakat melalui gugatan perwakilan kelompok yang berada di pasal 91, organisasi lingkungan hidup yang berada di pasal 92, penegakan hukum lingkungan kepidana dilakukan harus melalui pengadilan. Diawali penyidikan oleh polisi, dilanjutkan dengan penuntutan oleh jaksa. Persidangan dipimpin hakim di pengadilan negeri. Jika belum ada putusan, hakim tetap mengajukan banding ke PT, lalu ke kasasi ke MA. Dapat juga peninjauan kembali. Yang berikutnya sanksi pidana yang sangat keras, sanksi minimum khusus dan sanksi maksimum. Pasal 98 UU PPLH. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampuinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, kerusakan lingkungan dengan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, denda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang luka atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 12 tahun, denda paling sedikit 4 miliar, paling banyak 12 miliar. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan denda paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah. Pasal 99. Setiap orang yang karena kelalaian yang mengakibatkan dilampuinya baku mutu udara ambien dan baku mutu air laut, denda pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun seperti di pasal 98 dan 99 hampir sama. Jadi kita lanjut saja di pasal 100. Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah seperti dari pasal sebelumnya dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan paling cepat
dengan denda 3 miliar. Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayatnya hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari 1 kali. Pasal 101, setiap orang yang melepaskan atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf G dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Jadi pasal 100 itu membahas tentang administratif, dan 101 bila ada kesalahan administratif atau ada rekayasa genetik akan dikenakan denda. Dan 102 menjelaskan setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, denda 1 miliar dan paling banyak 3 miliar. Pasal 117, jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagai dimaksud dalam pasal 116 ayat 1 huruf B, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Pasal 104, setiap orang yang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar. Pasal 108, setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 69 huruf H dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 3 miliar dan paling banyak 10 miliar. Setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana yang dimaksud pasal 36 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Pasal 110, setiap orang yang menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana yang dimaksud pasal 69 ayat 1 huruf I dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Pasal 111, penjabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL UPL sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 37 ayat 1. Pasal 112, setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dan pasal 72 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 500 miliar rupiah. Pasal 103, setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan tidak benar yang diperlakukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud pasal 69 ayat 1 huruf J dipidana dengan pidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 114, setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
Apabila tindak pidana di lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut, atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Pasal 119. Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tertentu berupa perampasan keuntungan, penutupan seluruh atau sebagian, perbaikan akibat, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan, penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 tahun. Jadi ada hadis tentang lingkungan hidup. Merusak lingkungan hidup merupakan salah satu sifat orang munafik. Qala Allah Ta'ala, wa iza tawalla sa'afil ardi liyufsido fiha wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Dan Allah tidak berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Sekian penjelasan tentang undang-undang tentang lingkungan hidup dari saya, Putra Gemilang. Kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.